Halo, selamat sore teman-teman semua. Di sini kita akan mengerjakan suatu proyek 2 dari manajemen dan kepemimpinan kelas A. Yang pertama akan dibacakan agenda terlebih dahulu oleh Mas Jonathan Apriano. Untuk agenda rapat pada tugas proyek 2 ini, yang pertama adalah bergabung melalui tautan undangan Zoom meeting yang diberikan oleh Kawirunisa Adik kami. Yang kedua adalah doa pembuka yang akan diawali oleh saya sebagai ketua. Yang ketiga adalah bagian pengantar ketua mengenai penjelasan bentuk topik atau tema yang kita pilih, yaitu mengenai kelebihan, kekurangan, tantangan pembelajaran daring. Yang keempat adalah pengantar pendapat setiap anggota. Di sini setiap masing-masing anggota berwajib untuk menyampaikan suatu pendapat, boleh di pihak pro dan di pihak kontra. Kemudian yang kelima adalah pengambilan keputusan yang dijadikan sebagai kesimpulan akhir, di mana ini diambil dari sesuai antara kedua pihak tersebut, yaitu pihak pro dan pihak kontra. Yang keenam adalah saran dan usul, yang ketujuh adalah sesi foto, yang kedelapan adalah bagian doa penutup. Masuk yang pertama adalah bagian doa. Saya akan awali, saya akan memimpin dengan iman Kristen. Teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kesempatan yang telah Kau pada sore hari ini. Dan mengucapkan syukur kepadamu atas kesempatan yang telah Kau berikan, sehingga kami semua dapat berkumpul di Zoom meeting ini untuk melaksanakan proyek 2 dari manajemen dan kepemimpinan kelas A ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal hingga akhir. Berikanlah kami ide, wawasan, serta pengetahuan yang begitu luas untuk menyelesaikan proyek 2 ini. Segera aku serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, masuk yang sesi berikutnya, yaitu sesi bagian penjelasan mengenai tema yang diambil. Nah, di sini kita mengambil tema sesuai dengan kesepakatan kemarin, yaitu mengenai kelebihan, kekurangan, tantangan, dan pembelajaran daring. Nah, di sini teman-teman semua bisa mengambil apa sih kelebihan menurut teman-teman sendiri, menurut pendapat teman-teman pribadi, apa kelebihan, kekurangan, tantangan dari pembelajaran daring tersebut. Teman bisa berada di dua pihak, yang pertama adalah pihak pro, dan kedua adalah pihak kontra. Begitu ya. Langsung bagian kedua bisa share screen Mas Jonathan. Saya awali. Di sini ada yang pihak pertama adalah pihak pro. Mungkin teman-teman yang bisa berada di posisi pihak pro, menurut teman-teman dari kelebihan, kekurangan pembelajaran dari itu bisa disampaikan menurut secara personal dan pribadi. Teman-teman bisa melalui raise hand atau disampaikan di kolom. Oke, mungkin saya awali. Di sini saya berada di pihak yang pertama, yaitu pihak pro, di mana menurut saya secara pribadi pembelajaran daring ini memiliki kelebihan. Nah, di sini kelebihannya adalah menurut saya sangat menguntungkan dan aman di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, karena sekolah ini dipindahkan di rumah, jadi tidak perlu keluar rumah untuk mengurangi penularan COVID-19. Sebagai gantinya, uang bensin dapat digunakan sebagai kuota pada umumnya seperti itu. Dan bahkan dari kelebihan lainnya ada, tanpa disadari, pengetahuan iptek menjadi lebih maju daripada pembelajaran tatap muka karena sering menggunakan smartphone, sering menggunakan aplikasi yang mendukung untuk pembelajaran tersebut. Nah, untuk bagian kekurangannya, bagi saya di sini tidak memiliki kekurangan apa, karena banyak suatu hal yang mendukung dari pembelajaran daring ini.
bisa meningkatkan pembelajaran, bisa meningkatkan pengetahuan mengenai teknologi, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian untuk tantangan menurut saya itu tidak ada, karena di sini dapat diketahui mengenai hal tersebut. Jika selalu dicari letak kelemahan, kita bisa mencari letak solusi untuk menutupi atau mencari solusi dari letak kelemahan tersebut, yaitu dapat berupa pembenahan dari kelemahan. Jadi tidak ada tantangan yang memberatkan untuk mahasiswa yang melakukan pembelajaran secara daring. Begitu dari saya. Mungkin teman-teman ada pendapat lain, bisa di pihak pro maupun di pihak kontra, bisa langsung raise hand dan disampaikan di kolom chat kita. Baik, Indonesia Aju kami dengan NIM 2020121025. Berdasarkan survei dari beberapa penulis, ada kegelisahan yang mulai timbul selaras dengan diperpanjangnya waktu pembelajaran daring. Kegelisahan mulai dari yang dialami oleh orang tua mahasiswa yang merasakan kerepotan karena harus membeli peralatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas daring dari dosen, karena seharusnya mereka bisa memanfaatkan fasilitas peralatan yang ada di kampus untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh dosen. Dan juga mereka malah harus membeli peralatan tersebut, sehingga banyak sekali orang tua dari mahasiswa yang keberatan karena hal tersebut. Dan juga mereka tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus seperti wifi, perpustakaan, laboratorium, dan masih banyak lainnya. Dan juga karena pembelajaran daring ini dampaknya, kalau kita tidak bergerak cepat sekarang, kita kehilangan loss of learning yang bisa permanen. Kesehatan mental dan psikis permanen di jiwa anak-anak, merasa kesepian, mengalami konflik di dalam keluarga, menjadi asosial, dan dampak permanen lainnya apabila untuk anak yang sedang berkembang. Jadi PTM di kampus itu suatu resiko yang harus ditanggapi. Nggak banyak yang melihat resiko generasi mendatang seperti apa jika diteruskannya pembelajaran daring seperti ini. Dan juga menurut saya tantangan dari pembelajaran daring ini adalah tempat tinggal mahasiswa tidak semuanya ada sinyal. Banyak juga yang tempat tinggalnya tidak ada sinyal, seperti di pegunungan, kan banyak mahasiswa yang kesusahan untuk mencari sinyal. Mereka apakah harus turun ke bawah atau bagaimana? Dan juga ada banyak HP mahasiswa yang tidak memadai. Apakah juga orang tua harus membelikan handphone yang baru untuk pembelajaran tersebut? Kan malah memberatkan orang tua tersebut. Jadi menurut saya pembelajaran daring ini tidak efektif. Seharusnya ada jalan keluar selain pembelajaran daring ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ko Yunisa atas usulan dan juga pendapat dari Ko Yunisa, sangat bermanfaat sekali. Di sini dapat ditarik kesimpulan tidak ada efektifnya dari beberapa sehingga dari kegelisahan juga dari banyak segi, baik dari tantangan, kekurangan, dan kelebihan. Terima kasih Ko Yunisa. Kemudian silakan teman-teman yang lain bisa receive atau di kolom chat ya. Oke, Yoga Santosa dengan NIM 52202102. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang menurut saya belajar secara daring itu sangat tidak efektif karena tidak bertemu langsung dengan guru atau dosen yang membimbing kita. Jika saat kita ingin bertanya atau tidak paham dengan soal itu, bertanya kepada dosen atau gurunya itu susah. Gitu. Oke, baik. Terima kasih juga atas usulannya. Cinta, silakan. Saya berada di pihak pro. Kalau menurut saya, pembelajaran daring itu lebih hemat waktu dan biaya. Kenapa demikian? Karena kalau apalagi buat rumahnya jauh ya, mereka nggak harus nyewa kontrakan atau kos-kosan, uang jajan, transportasi, cuma butuh kuota saja. Terus kalau masalah waktu juga, kalau ke kampus kan masih butuh perjalanan juga. Jadi kalau misalnya di rumah kan tinggal buka Zoom, udah bisa memulai pembelajaran. Terus ramah lingkungan, karena
berkurangnya mobilitas di jalan juga. Terus bisa mengurangi COVID-19 karena kita tidak saling bertemu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Cinta. Kurang ini dari baik. Widya Kristiana dengan NIM 20201009 waktu dan tempat dipersilakan ya. Baik, saya dari pihak kontra. Menurut saya perkuliahan daring itu sangatlah tidak efektif karena banyak mahasiswa akhir yang harus menunda penelitian tugas akhirnya karena tidak bisa mengambil data di lapangan. Konsultasi tugas akhir mereka dengan para dosennya pun terhambat karena mereka tidak dapat bertemu langsung dengan dosen pembimbingnya. Akibatnya target lulus mereka terancam terlambat. Baik, terima kasih banyak ya. Selanjutnya mungkin dari Yonatan bisa. Ya, menurut saya pembelajaran daring itu untuk saat ini memang keputusan yang sangat tepat menurut saya untuk mengurangi terkait virus yang masih tinggi ini dan juga memiliki kelebihan. Menurut saya itu pembelajaran daring itu tidak memerlukan ruang. Kita bisa melakukan kelas atau seminar dengan partisipan atau peserta yang besar, tidak perlu mencari ruang kelas yang memiliki kapasitas besar. Itu sangat mempermudah mahasiswa dan juga dosen untuk melaksanakan kelas besar ataupun seminar yang memerlukan peserta yang cukup besar. Kemudian untuk tantangannya atau juga kekurangan itu menurut saya adalah dari segi kelancaran koneksi internet, terutama di teman-teman kita yang mungkin masih tinggal di desa ataupun tempat yang masih kekurangan sinyal. Kemudian juga solusinya adalah kembali lagi keputusan ini sudah tepat untuk menanggulangi virus COVID-19. Mungkin ada teman-teman kita yang masih di luar kota ataupun di luar daerah, mungkin belum mendapatkan izin dari keluarga untuk melakukan perkuliahan secara luring. Sehingga daring adalah solusi yang tepat untuk melaksanakan kuliah di tengah pandemi. Terima kasih. Oke, terima kasih Yonatan dan teman-teman. Di sini sudah terdapat subtopik juga catatan dari pihak pro dan kontra. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan, di mana ini adalah aspirasi atau menjadi jalan tengah bagi teman-teman sekalian dari pihak pro dan pihak kontra bisa mengambil kesimpulan, yaitu kita bisa melakukan suatu pembelajaran setengah daring dan setengah luring. Nah, apakah dari sini teman-teman setuju mengenai akan hal ini? Di sini kita menjadi suatu keputusan yang utama bahwa pembelajaran setengah daring, setengah luring ini bisa menjadi solusi utama bagi kita semua dari pihak pro dan kontra, sehingga tantangan pembelajaran daring tidak memberatkan bagi kita semua. Karena menurut para ahli juga dari Sardiman tahun 2018 menyatakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikendaki oleh belajar itu dapat tercapai. Jadi sekian dari kesimpulannya. Kemungkinan dari keputusan ini bagi jalan tengahnya kita mungkin keputusan ini bisa dijadikan acuan oleh mahasiswa, yaitu pembelajaran setengah daring setengah luring, yakni dari NIM awal hingga tengah itu bisa melakukan pembelajaran daring, kemudian tengah hingga akhir bisa melakukan pembelajaran luring, yang kemudian digerakkan secara meroda dari NIM tengah hingga akhir secara luring, sehingga NIM awal dan tengah itu bisa dilakukan secara daring. Seperti itu. Baik, nah karena keputusan sebagai kesimpulan telah terrealisasikan, telah menjadi suatu keputusan bagi kita semua untuk dari baik tantangan dari pro hingga kontra menjadi jalan yang terbaik, sehingga ada kesimpulan juga dari beberapa ahli juga. Nah, maka dari itu mungkin rapat pada sore hari ini bisa diakhiri dengan untuk doa penutup saya berikan kepada Ida. Baik, teman-teman, marilah kita berdoa. Saya akan memimpin menurut agama dan kepercayaan saya. Yang berbeda agama dengan saya bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan, Kau telah menyertai sepanjang rapat kami Tuhan, sehingga kami dapat menyimpulkan suatu kesimpulan yang tepat Tuhan untuk kami gunakan.
Demikian Tuhan doa kami yang naikkan dalam namamu, kami telah berdoa. Terima kasih Tuhan, amin. Baik, terima kasih banyak Ida atas bantuan doa penutup. Terima kasih teman-teman telah bergabung dan menyempatkan waktunya untuk menyelesaikan proyek 2 di manajemen dan kelas ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.